Bapak Bisni kita datang. Pak Emi join Zoom biar suaranya kelihatan, kedengeran kelihatan. Baik, selamat pagi menjelang siang. Halo, yang di Zoom apakah mendengar suara saya? Tes, halo. Dengar, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengaran ya, baik. Baik, ini pertemuan kita yang ketiga. Kita coba review tugas masing-masing ya. Jadi kita akan coba isi dengan apa namanya evaluasi dari pembelajaran kemarin. Kita sudah mendapatkan atau mengikuti seminar internasional ya.
Ya, jadi pengalaman kalian dalam mengikuti seminar internasional itu bagian dari pembelajaran ya. Jadi kalian ketika punya proyek atau punya penelitian yang berkaitan dengan bidang keilmuan kalian itu bagaimana hasilnya itu bisa dipublish di jurnal internasional atau konferensi internasional. Ya, jadi kalian sudah memahami bagaimana apa namanya proses pelaksanaan konferensi internasional. Baik, di sini kita coba akan review tugas masing-masing, tapi sebelumnya kita coba review kembali apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya adalah kalian sudah mengeksplorasi lebih mendalam, yaitu mengenai CSS dasar ya. Kita coba review kembali mengenai CSS dasar. Nah ini front end yaitu tentang HTML dan HTML5 CSS dasar. CSS layouting kemarin sudah di assignment ya, sudah di give belum untuk yang CSS layouting? Belum, sudah ya, baik. Untuk yang CSS3 Bootstrap dan Flexbox seperti rencana pembelajaran kita pada hari ini itu akan menjadi tugas yang akan kalian kerjakan selama 1 minggu ke depan ya. Baik, kita review kembali. Kemarin kalian sudah mengerjakan mengenai HTML dasar ya, dan HTML5 ya. Jadi untuk HTML dasar dan HTML5 itu kalian kerjakan dalam bentuk apa namanya tugas. Yang tugas itu kalian upload di mana? Di GitHub ya. GitHub. Nah itu untuk skrip-skrip yang sudah kalian pelajari itu kenapa disimpan di GitHub itu untuk berkelanjutan. Jadi kalau kalian nanti punya project itu tinggal mengambil skrip yang sudah kalian kerjakan. Jadi tidak membuat dari nol begitu. Nah, contohnya di sini ada HTML dasar dan HTML5 serta CSS dasar. Nah, ini sudah kalian pelajari ya, sudah kalian pelajari tentang HTML atau Hypertext Markup Language. Di mana di sini HTML ini di apa namanya ditemukan oleh tim Berners-Lee ya. Apa saja di dalamnya itu ada istilah-istilah HTTP ya, HTML, kemudian apa namanya web browser, web server itu apa, web page dan seterusnya. Nah, ada organisasi internasional yang membuat standar ya, standar HTML yaitu W3 ya. W3 Organization ini yang membuat standar bagaimana penamaan HTML, penulisannya dan seterusnya. Supaya nanti ya ketika sebuah browser dibuat ya, dia harus mengikuti standar yang ada. Jadi tidak memiliki standar masing-masing. Nah, bingungnya kalau misalkan masing-masing, contoh di sini ada Chrome ya, ada Opera, kemudian ada Safari, itu membuat sebuah standar masing-masing, itu nanti yang bingung adalah usernya gitu. Nah, di sini maka perlu adanya organisasi internasional yang menciptakan sebuah standar-standar yang ada. Nah, untuk lebih jauh kalian bisa buka web W3C ini ya. Nah, perkembangan teknologi internet ya. Terakhir itu saya buka itu belum bisa yang ini evolution of the web ya, mulai dari generasi pertama sampai terakhir ini semuanya terangkum di sini ya, di evolution of the web. Oke, sekarang kita coba buka yang situs ini ya. Kalian coba buka juga di browser masing-masing menggunakan handphone, apakah bisa atau tidak.
Ini masih belum bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, di video yang link tadi itu sebenarnya merangkum ke perkembangan teknologi internet adalah HTML, JavaScript dan CSS. Jadi tiga tiga apa namanya? Tiga teknologi ini yang dikupas di dalamnya, yaitu HTML ini digunakan untuk membuat struktur halaman dan menyajikan konten di dalamnya. Jadi masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri gitu. Untuk CSS digunakan untuk menghias halaman ya supaya lebih menarik ya, lebih bagus ya, fontnya bisa bisa berwarna gitu ya. Ukurannya bisa diatur dan seterusnya. Kemudian JavaScript ini digunakan agar website lebih interaktif, kemudian punya animasi, bisa melakukan slideshow dan hal yang lebih powerful lagi ya. Jadi contoh misalkan untuk supaya lebih menarik, bisa melakukan interaktif dan seterusnya itu dengan JavaScript. Jadi masing-masing apa namanya bahasa bahasa ini ya, contoh HTML, JavaScript dan CSS ini adalah memiliki fungsi sendiri-sendiri. Contoh ketiga ini digambarkan analoginya sebagai berikut ya. Kalau misalkan contoh di sini ada manekin ya, manekin itu boneka ya, boneka. Ibaratnya dia adalah HTML. Nah, bagaimana manekin ini kita pasangkan dengan berbagai apa namanya contoh baju atau jas atau misalkan properti yang lain itu kita bisa apa namanya gunakan CSS. Nah, di sini plus manekin ini bagaimana bisa melakukan sesuatu ya, contoh misalkan AI dan seterusnya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi apa namanya butuh JavaScript. Nah, di sini ibaratkan analoginya seperti ini ya, antara HTML, CSS dan JavaScript ini punya peran masing-masing. Contoh evolusi website Amazon ya. Jadi Amazon waktu pertama kali dia melaunching websitenya itu seperti ini ya. Jadi hanya HTML biasa. Ya. Di situ welcome to Amazon Book. Amazon toko buku ya. Sekarang masih ada nggak? Amazon.com. E-commerce. Masih ya? Oke. Awalnya seperti ini, tahun 90-an ya. Masih istilahnya jadul ya, masih jadul. Tampilannya juga masih ya nggak begitu menarik. Ya. Berkembang seperti ini ya. Seperti di situ ada tombol-tombolnya, kemudian ada bagaimana penempatan apa namanya penempatan grafiknya, fontnya, penggunaan font ya. Jadi UI-nya seperti ini mungkin tahun 2000-an, 2000-an ya. Tahun 2000-an seperti ini UI-nya. Awalnya seperti ini. Kalian belajar UI UX nggak? Belum ya. Ada yang sudah belajar ya angkatan kedua ya. Semester 3 sudah belajar UI UX. Itu untuk membuat tampilan platform agar lebih menarik lagi begitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berkembang menjadi seperti ini ya. Jadi evolusinya seperti itu. Di sini ada slider, kemudian ada apa menu-menu yang menarik, begitu gambar-gambar yang menarik sehingga orang tertarik untuk berkunjung gitu ya. Jadi seperti itu apa fungsi dari HTML, CSS dan JavaScript mempunyai peran masing-masing. Contoh di sini misalnya ada fungsi slider yang terus apa namanya berjalan gitu berarti memanfaatkan JavaScript gitu ya. Kemudian di dalamnya itu ada fungsi-fungsi di sini ada tombol pencarian ya, fungsi-fungsi pencarian dan seterusnya. Nah, itu membutuhkan beberapa fungsi-fungsi yang ada. Nah, terakhir seperti ini yang saya ambil itu sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi evolusinya bisa kita lihat ya, mulai dari seperti ini ya. Yang paling apa namanya
yang paling jadul sekali ya, kalau ibarat apa namanya, yang ibaratnya adalah ini adalah generasi pertamanya gitu, atau versi pertamanya. Kemudian dikembangkan seperti ini. Kemudian ada slidernya. Dan terakhir seperti ini. Ya, di situ ada fungsi-fungsi pencarian dan seterusnya. Next, Let's Code ini ini hanya mereview aja. Jadi Let's Code ini adalah yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu, ya, minggu yang lalu. Mungkin kalian bisa pakai editingnya itu pakai Sublime atau menggunakan code editor. Ya. Jadi ada pilihan-pilihannya. Atau mungkin code editor yang lain seperti Atom dan seterusnya. Baik, mereview kembali untuk tag HTML. Tag HTML ini contoh di judul HTML, ya, judul HTML dengan perintah title, ya, ditutup dengan slash title. Jadi intinya ada tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup itu ditandai dengan adanya slash, ya, slash. Kemudian CSS perintahnya itu dengan style dan ditutup dengan style, ya, slash style. Kemudian JavaScript itu script ditutup dengan slash script. Kemudian metadata itu ditutup meta ditutup dengan slash meta. Nah, ini tidak perlu saya ulas lebih mendalam karena kalian sudah melihat video yang sudah saya share. Itu bisa kalian ulang-ulang, ya, supaya kalian lebih memahami fungsi-fungsi HTML dasar dan CSS dasar, ya. Jadi untuk HTML ini adalah mekanisme sederhana yang mengatur gaya atau style. Contohnya tadi ada warna, ukuran, posisi. Ini definisi dari CSS, ya. Mengatur style pada halaman web. Ya, sebelumnya contoh kalau kita ingin membuat sebuah tulisan Hello World, ya, sebelum kita menggunakan CSS itu kita hanya memanfaatkan script dari HTML. Contoh, kita ingin mengatur warna seperti ini, Hello World gitu, ya. Nah, font size misalnya kita atur 6, kemudian warnanya itu light blue, kemudian fontnya itu Arial. Dan letaknya itu berada di tengah-tengah sebuah layar, ya. Kemudian tulisannya Hello World. Nah, sesudahnya seperti ini. Jadi tujuannya adalah di sini ingin memisahkan antara halaman HTML atau script HTML, tag HTML dengan CSS. Gitu. Jadi kita bisa mengatur di sini ukuran, ya, kemudian jenis font serta warnanya, atau di sini untuk mengatur perataannya, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Baik, kita lihat di sini ada beberapa pengaturan-pengaturan pada CSS, ya. Jadi aturan yang digunakan untuk menampilkan elemen tag HTML. Kemudian dibuat terpisah dengan HTML. Selanjutnya bertujuan untuk memisahkan konten dengan stylenya. Jadi satu CSS dapat digunakan untuk banyak halaman HTML dan satu HTML dapat terlihat berbeda jika menggunakan CSS yang berbeda pula. Sekarang kita lihat seperti ini. Ya, ini belum kita atur CSS-nya, ya, yang halaman pertama, kedua, dan halaman ketiga. Kemudian di sini kita coba sisipkan untuk jenis fontnya, yaitu dengan Arial. Jadinya seperti ini. Jadi sebanyak
apapun halaman itu bisa kita atur dengan satu file CSS ini, ya, memudahkan. Nah, kemudian bagaimana satu HTML itu dapat berbeda tampilannya dengan CSS yang berbeda. Ya, contoh ini misalkan satu halaman HTML seperti ini. Kemudian kita buat tampilannya seperti ini, ya, dan seperti ini. Jadi kita tinggal atur CSS-nya. Jadi itu manfaat dari CSS itu untuk mengatur tampilan sebuah halaman web. Nah, ini referensi bisa diambil dari sini. Anatominya untuk CSS adalah untuk CSS ini terdiri dari selektor, ya, properti dan value atau nilai. Contoh misalkan kita ingin mengatur heading sebuah halaman atau judul, ya, ini selektornya, kemudian ada property, color, dan ada value atau nilai. Baik, seperti itu contohnya ya. Jadi nanti kalian ulas kembali nanti video-video yang sudah saya sharing itu, ketika kalian lupa itu terus diulas karena nanti akan keluar di dalam ujian, ya, ujian. Baik, di sini kita akan coba nilai. Silakan diambil alih, Kanuke, penilaian langsung yang sudah dikerjakan. Yang sudah mengerjakan, ambil alih. Ambil alih, coba yang sudah online. Langsung ambil alih. Kita langsung nilai ya, Kanuke ya. Ayo silakan di ambil alih, Kanuke. Baik, kita lihat di sini ada assignment tentang coba. Oke, sekarang kita langsung nilai satu ya. Satu, terus kita nilai satu. Langsung dari atas. Dari atas. Oke, Agung Rizky ya. Agung Rizky. Lain ya. Oke. Perhatikan Agung Rizky di sini kita akan nilai apa aja yang sudah dikerjakan. Oke, kita lihat dulu ya. Ini mulai nanti. Oke, soal satu. Ya, silakan buat akun GitHub. Sudah ada ya? Oke. Terus lanjut, silakan pelajari playlist HTML. Bukti tugas di sini. Oke, kita lihat. Kita lihat lagi. Kita lihat dulu ya yang sudah di pertanyaan apa, kemudian kalian kerjakan apa. Apakah sudah sesuai apa yang diminta atau belum? Baik, pertanyaan pertama mana? Pertanyaan pertama.
My name is Kate. I'm an artist, a mom to 3 boys, and a software developer. Baik, kita coba lihat dulu ya Stayed pertanyaannya. mom for a long time. Pertanyaannya. Sitting at home, Yang with pertama. little baby, and I couldn't really do Lagi a whole loading ya. lot. And I thought, I wonder how
Baik, buka GitHub punya Vina. Ada nggak GitHub-nya? Oke, ini punya Vina ya. Ada buktinya. Ada buktinya dan lanjut ke nomor 2. Pelajari playlist HTML. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah rapi nih. Sudah rapi yang dikerjakan oleh Vina. Pertama, tadi diminta membuat HTML dasar ya. Oke, kita buka tugas Vina. Nah, ini lebih enak ya lihatnya ya. Lebih rapi gitu kan. Kita lihat latihan 1. Klik halaman 1. Nah, seperti ini yang saya minta ya. Halo, selamat datang di Kuliah Web Programming 1. Dibuat oleh siapa? Vinara. Oke, lanjut. Oke, latihan 1 udah ada buktinya. Kemudian latihan 2, kita lihat latihan 2. Oke, latihan 2. Halaman 2. Oke, kita lihat. Ada buktinya ya, ada hello world. Nah, di sini. Ya. Iya, 2 halaman. Oke, ada 2 halaman ya. Jadi lengkap. Lanjut. Jadi yang kalian perhatikan adalah hal-hal yang kecil dulu. Ya, kalau yang kecil itu sudah rapi, mudah-mudahan ke depannya itu kalian pada saat membuat program ya itu rapi gitu ya. Nah, contohnya yang dibuat Vinara ini sangat rapi sekali ya. Jadi sesuai dengan apa namanya permintaan. Nah, ini rapi seperti ini ya. Vina Robiatul Adawiyah. Ini sudah ada namanya. Oke, lanjut ke yang lain. Ambil sampling yang latihan 8 coba. Buat tabel ya di sini. Nah, itu ada seperti ini. Oke. Termasuk di situ ada sel padding ya, sel spacing ya untuk membuat jarak antar tabel gitu ya. Kemudian terus back terakhir yang latihan 9 kita ingin lihat latihan 9 yang dibuat oleh Vinara. Membuat form ya, terakhir permintaannya adalah membuat form. Kita lihat skripnya apakah kosong atau ada isinya gitu. Oke, ternyata ada isinya di sini. Untuk membuat di sini di situ ada username dan password. Ada type-nya di situ ya. Oke. Lanjut ke yang CSS. Coba kita lihat yang CSS. CSS dasar dulu. Ya. Bertahap CSS dasar. Oke, latihan 1. Pertama kita yang bagian inline dulu, inline HTML. Nah, inline. Oke, inline HTML itu berarti kita membuat HTML itu langsung di script HTML-nya gitu ya. Contoh H1 style, color gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ini sudah oke sesuai dengan tutorial yang dikerjakan. Kemudian eksternal juga eksternal. Berarti eksternal adalah kita akan menginclude ya atau memanggil. Nah, di sini contohnya ya kita memanggil file CSS ya. Kita menyisipkan dari file CSS ke dalam dokumen HTML kita. Ini udah oke. Oke, back. Kita back lagi. Kemudian bagian embed.
embed HTML. Nah, di sini ada style ya. Style kita ingin atur heading 1 dengan warna light blue dan font family Arial. Oke, seperti ini. Kita back lagi. Itu istilah dari apa namanya embed CSS. Kemudian apa yang kita buat? Oke, sekarang style CSS. Di sini apa? Oke, mengatur yang ini ya tadi ya. Oke, back. Back lagi. Kita coba sampling yang latihan 4. Latihan 4. Isinya apa? Masih CSS dasar ya. Iya, latihan 4. Oke, di sini kita lihat indeksnya dulu. Ya, indeksnya dulu. Nah, di sini apa yang disisipkan ya? Disisipkan adalah tadi akan link ya, link, kemudian back. Klik gambar coba, klik gambar. Oke, ini contoh aja. Oke, back lagi. Ini berarti CSS untuk menggunakan gambar sebagai background. Ya, di sini sudah terlihat hasilnya. Maksudnya skripnya terlihat ya, bisa dibuktikan. Back lagi. Terus back lagi kita ingin lihat yang layouting. Di sini ada berapa latihan? 10 latihan ya. Ada 13 latihan. Kita ambil yang terakhir dulu ya, latihan 13. Klik indeks HTML. Untuk lihat hasilnya nggak bisa ya kalau di GitHub. Kadang. Ya, preview-nya coba. Kita ingin lihat preview-nya seperti apa. Hah? Nggak bisa langsung ya? Untuk lihat hasilnya coba. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi ini sudah bisa dibuktikan seluruhnya ya, yang dibuat oleh Vina. Ya, ambil alih coba. Hasilnya kayak gimana? Coba diambil alih. Hasil akhirnya coba layoutingnya seperti apa? Coba pin.
Oke, silakan Pin ditampilin Pin hasilnya tadi. Hah? Baterainya habis. Dicas coba. Oke, tadinya sih ingin lihat hasil yang dikerjakan oleh Vina ke tadi 13 sih Pak. Nah ini website yang dibuat oleh Vina ya. Jadi masih seputar tadi membuat layout dengan CSS ya. Jadi ini semua diatur dengan layout dengan CSS. Nah, seperti ini. Terus ke bawah. Pin, ke bawah Pin. Tapi ini gambarnya terlalu lebar. Ini bisa diatur lagi nih. Maksudnya terlalu lebar gitu ya, tidak sesuai dengan apa lebar dari layarnya. Tapi ini udah oke kalau menurut saya ya. Jadi sudah berhasil membuat layout dengan CSS ya. Langsung dikasih nilai 100. Ya. Untuk assignment ini 100 nilainya. Baik, siapa lagi mau direview tugasnya? Hah? Mutia. Gak apa-apa. Mutia ya. Hah? Cowok, oh ya, cowok. Ada yang mau dinilai nggak? Siapa? Alfri. Alfi Dawi. Alfri. Ya, dibuka. Baik, kita lihat tugas dari Alfi. Alfri ya, Alfri. Oke. Oke, GitHub-nya sudah ada.
Oke, lanjut ke HTML dasar. Ya, bisa dijelasin ya. Silakan ambil alih, Alfred. Silakan. Ayo. Ayo ya, silakan. Silakan dijelaskan sendiri apa aja yang sudah dibuat. Kemudian nanti akan ada, kalau menjelaskan sendiri ada tambahan nilai. Iya. Ayo silakan. Oke, video ya. Video ya. Action, action. Satu, dua, tiga. Oke. Gila. Lagi dong, lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil tutorial yang di video YouTube. Bagian satunya seperti ini. Ada ntar kalau tanya ya. Ini titelnya itu web programming. Titelnya itu seperti yang di atas ini. Ini titel namanya. Terus bodinya satu itu untuk paragraf, untuk judul artikelnya itu satu sampai H6. Satu itu yang paling gede, sampai H6 itu yang kecil. Ini isinya P paragraf. Ini paragrafnya nama saya. Ini latihan 2-nya. Nomor 1. Ini
Langsung yang terakhir Pak. Atau Langsung yang 13. $13. Videonya yang Itu bisa ada lainnya juga kan? itu saya tambahin aja sih itu. Oh, yang lainnya ada musiknya juga nggak? Bekerja ya? Yoi. Iya. Suara gede. Siap, boleh. Apa? Gedein dong. Lagi dari Yang kan? Dukungan. Bawa dong yang tentang menulis. Kenapa Baik. Bagi apa namanya pengalaman ya ya. ya, pokoknya ada aja ya. Surprise banget. Berarti manajemen keuangan. Iya, Oke, langsung ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi tangan dong. Pagi. Saya kaget, saya datang juga saya nggak tahu ngomong apa. Jadi dia mau ngomong apa? Kita tadi sharing session yang baru itu ya di keuangan ya. Iya. Oke. Ya. Ya kalau jadi lagi adalah dosen dari Universitas FAU ya, dan tadi ini sudah sedang menempuh jenjang juga ya. Kita akan sampai lagi di performance. Mudah-mudahan nah, Melissa ini fokusnya ke manajemen sumber daya manusia ya, MSDM. Jadi mungkin kiat-kiatnya tuh kalau di MSDM itu kita belajar tentang leadership juga ya Bu ya. Gimana kita bisa lead, friend juga, apa juga go leadnya. Boleh kita tangan yang dulu aja kali ya, santai ya, tiba-tiba oke, salam kenal ya. Nama saya Samelia, nanti nama keren saya kalau di Saudi nanti Ibu Mary. Kita mungkin masuk aja, kalau dari security, tapi itu Mary oh mungkin kenal. Insya Allah ya, kalau kenal pasti ya. Ya, saya itu pernah, kenapa terkenal? Karena saya sekitar 8 tahun saya ada di biro SDM-nya di Saubul. Sempat berkarir, sempat menjadi kepala biro SDM, tapi waktu itu cuma sebentar karena saya mesti urusan akreditasi institusi ya. Dan akhirnya kita sekarang saya karena keluarga sih sebenarnya karena keluarga saya punya bayi yang harus saya berikan perhatian lebih, akhirnya saya minta untuk tidak jadi dosen aja. Akhirnya karir di SDM, saya rasa sudah cukup ya, sudah banyak pengalaman gimana cara membimbing orang. Ya,
memanage dosen-dosen nih, dosen-dosen juga bandel loh kayak mahasiswa, bener deh. Apalagi urusan pangkat, jakbuk, PKD dan lain itu bandel. Jadi ya memang kerjaan SDM itu lebih cara bagaimana menerima orang, memberikan pelayanan, mempengaruhi supaya mereka bisa berkinerja dan berkarir lebih baik. Jadi ke arah sana sih kalau pengalaman seperti SDM. Luar biasa. Ini kan kita ini ya Bu ya. Oh ini bisnis ya? Iya. Kita gitu mungkin muridnya bisa kegiatan lihat-lihatnya gitu kita biar kita kan kalau di bisnis digital itu startup biasanya kita ada sebetulnya CEO gitu kan yang mana di sekolah dari atau misalnya di bagian CFO yang di manajer apa marketing besar dan lain sebagainya. Nah itu buat kasih semangat aja sih sama adik banget ya guys. Berapa sih? Masih hijau. Masih hijau. Masih hijau. Tiga bulan atau belum ngambil. Kadang-kadang ini satu mata kuliah yang sama. Oh, oke. Tadi pagi saya seminggu ini saya ada kelas kewirausahaan. Sebenarnya kewirausahaan itu ya satu yang lain dengan sisi bedanya kalau bisnis kebijakan digitalisasi, kalau birokrasi secara global ya global. Sebenarnya dalam kewirausahaan kita itu kan belajar manajemen. Manajemen itu kan kalau mungkin teman-teman di sini juga udah belajar manajemen, sebenarnya nggak jauh dari planning, organizing, itu hasil perkara nanti di manajemen di kewirausahaan, manajemen di bisnis atau manajemen tetap planning, organizing, executing, dan controlling. Kalau misalnya saya bicara karena konsentrasi saya SDM, mungkin saya bicara SDM ya, boleh Bu. Oke. Kalau planning SDM itu kira-kira apa? Kita tahu SDM keywordnya adalah mengelola orang ya, mengelola orang. Kalau kita masukkan ke dalam organisasi berarti mengelola karyawan. Kira-kira planningnya apa sih? Kalau SDM itu planning apa nih? Apanya boleh Reken yang Reken yang baik itu saya kasih info oke kalau nggak terakhir atau nggak GoPay contoh planningnya di dalam enggak ayo boleh bayarnya mahal saya beli mobil boleh GoPay atau OVO supaya kan saya ke McD ya kan boleh saya SBL-nya itu akan manusia kan planningnya karena kan dilakukan individu untuk jalan tengah ya nah itu makanya dibutuhkan oke kira-kira betul nggak ya kalau planning tadi menyejahterakan manusia ya, Mbak siapa namanya? Aura. Oke. Sekarang kalau menyejahterakan manusia bedanya dengan tujuan apa? Planning dengan kan Mbak bilang. Oke, beda siapa nanti titik saya ya. Nanti saya belakangan. Oke, yang bilang beda tadi siapa? Apa bedanya sih? Kalau planning itu perencanaan, kalau misalkan tujuan itu sesuatu yang kita sesuatu yang ingin dicapai dari planning tersebut. Sekarang rencana SDM apa? Rencana SDM satu mengenali kesejahteraan. Oke, coba ya. Farhan atau Farhan? Planning SDM itu satu untuk menumbuhkan kualitas SDM, kedua Oke, satu lagi yang bantu, saya kasih 3 orang ya. Iya. Saya nggak lihat siapa benar, dia nggak ada jawabannya apa saya, penting berani untuk mengungkapkan pendapat. Satu lagi, one more. Come on. Ini cowok-cowok depan ini kayaknya fokus nih, kayak kelihatannya fokus. Luar biasa.
Semuanya lo 50.000 loh. Udah jajan apa? Iya, Mendy bisa ke Mendy ya lo. Kalau lagi kan siapa yang kasih? Ayo bawa, Dimas apa gitu? Ya, enggak gitu, jangan dulu deh. Yang cewek deh. Iya boleh. Jadi boleh. Sudah masih Cinda. Enggak diri. Oke, apa Cinda? Apa sih perencanaan SDM? Ada banyak keuangan SDM apa lah ya. Seorang pebisnis itu harus paham seluruh manajemen model keuangan, SDM, operasional, strategi, semua harus menguasai. Itu namanya ilmu manajemen. Jadi tadi belajar keuangan mulai gunung ke sekarang kita coba tentang SDM. Gimana cara mengelola dalam suatu organisasi. Next kalian jadi mungkin perusahaan. Amin. Ayo, one more. Ada lagi? Berdua nih berarti udah kerja 100.000 doang. Aduh, saya. Oke, mungkin saya luruskan ya. Mbak Aura bilang untuk menyejahterakan karyawan. Tadi Mas Farhan bilang untuk pertumbuhan growth, pertumbuhan SDM di masa yang akan mendatang, untuk perubahan. Baca lagi nanti. Panggil pertumbuhan, oke. Ini pada prinsipnya manajer SDM dalam organisasi itu adalah tugas menjamin ketersediaan tenaga. Jadi perencanaannya apa? Kalau tugasnya adalah mencari ketersediaan tenaga kerja, apa kuliahnya? Apa perencanaan SDM? Pertama, rekrutmen. Perencanaan apa sih? Kira-kira menentukan job spesifikasi, job requirement, melakukan job analisis. Perencanaan itu job analisis, menganalisis pekerjaan. Kalau bisnis saya ini jualan kue, kira-kira bisa jadi apa ya? Apa itu SDM yang harus pintar komputer? Tidak boleh. Atau saya butuh seorang tenaga kerja yang mungkin bisa benerin mesin-mesin? Enggak, artinya apa? Itulah namanya analisis specification. Apa sekarang saya di sini apa? Coba saya contohnya supaya saya gampang menerjemahkannya. Ini apa? Yang dari kelompok aja. Dari kelompok, oke. Baju ya. Produsen baju ini berarti kan kira-kira kalau kamu punya bisnis membuat baju, butuh SDM seperti apa? Pintar desain, pintar menjahit, kemudian apa lagi? Pintar promosi, marketing, apa lagi? Oke, nyambung, iya. Berarti kan sekarang sudah bisa memetakan kira-kira kalau saya punya usaha produksi baju, saya juga orang-orang seperti itu, pintar jahit, segala macam. Sudah masuk perencanaan SDM. Mungkin kita bisa menentukan seperti apa jenis pekerjaan, spesifikasi seperti apa. Kira-kira requirement-nya apa? Apa yang harus S1 kan? Harus punya sertifikat keahlian? Perlu nggak seperti itu? Ya kalau profesional, jauh kan menjahit, nanti gimana? Gitu kan? Artinya semakin besar perusahaan, maka requirement atau spesifikasi dari perusahaan itu semakin detail. Ya kan? Kayak dosen itu nggak mungkin terima dibuka lowongan dosen tapi nggak dilihat keilmuannya apa, lulusannya apa. Ada ya mbak ya, dia punya jabatan fungsional ya yang karena kita punya dosen artinya setiap pekerjaan itu punya spesifikasi dan requirement. Itu masuk salah satu perencanaan SDM. Salah satu ya, salah duanya ada lagi nih. Yang tadi mau menjawab ya. Ada yang mau coba nggak? Satu lagi nih. Oke. Siapa nih? Revi. Ya apa Revi? Merancang strategi dan implementasi. Merancang strategi dan implementasi. Perencanaan SDM. Ya di mana implementasi? Oke, makasih itu dapat ya. 3 orang juga ya. Dua tahun. Ya, jadi yang salah dua itu kan salah satu, salah duanya adalah ketika karyawan sudah masuk perusahaan, mau diapain? Suruh kerja doang. Kira-kira kalau kalian perusahaan suruh kerja doang, mau nggak? Enggak. Itu apa? Ayo. Untuk dan no, untuk diri kita sendiri.
butuh pengembangan. Orang kerja itu harus berkembang. Tapi dong bergerak. Ada yang donat, yang diam aja bisa berkembang. Kan itu yang bergerak. Berarti kan, jadi SD itu punya kembang. Caranya gimana? Ikut pelatihan, lebih lanjut, bersertifikasi. Itu adalah bentuk perencanaan SDM. SDM bisa merencanakan, oh jabatan ini kira-kira 2 tahun lagi ini harus saya kasih pelatihan apa ya? Ada 2 tahun lagi kira-kira saya harus kita ada upgrade teknologi, mesti orang pelatihan. Mungkin dong orang pengaturnya gitu-gitu aja sementara teknologi kita terus berkembang, ya kan? Kita juga sebagai seorang pekerja kan kita bekerja di perusahaan, kita dikasih kerjaan nih, ya aja tapi kita nggak dikasih kesempatan pelatihan, nggak dikasih kesempatan pengembangan ini, mau nggak sekalian? Oh enggak, jadi stuck di tempat di aja kan, jadi staff aja. Ini Mbak Nungan mungkin jadi saya cuma dari mahasiswa saya di desa Unggul itu ya, cerita ya, tahun 2007 saya pertama jadi staff produk. Kemudian saya sekolah, saya lanjut S2, saya pikir saya jadi kampus, saya mau ngapain ya? Kita sekolah aja, terus kita jadi dosen. Kalau dulu kan kerja jadi dokter, ya kan? Jangan dulu ya. Aduh, kok jadi dosen di kampus begini lagi, oke ya, dulu kan? Terus saya sekolah, tapi ngapain sih saya di sini kalau nggak sekolah, saya gratis. Lagi kan ambil itu karyawan dia juga, saya sekolah gratis. Nah sekolah, ini S2 kita teman-teman bilang, teman saya bilang, kemudian masih ada satu rumputnya orang Palembang, saya orang kampung. Mer, sampai kapan kamu ngurusin dosen? Ngajar sertifikasi, ngajar dosen jago, kenapa kamu sendiri kamu sendiri? Harus saya terampar rasanya kayak gitu. Benar juga ya. Saya belum tahu di saya biasa saya tahu masih orang gitu. Saya itu pensiun, umurnya akan bertambah. Potensi saya mungkin akan semakin ini ya. Dan kita jadi orang-orang baru. Kalau kita nggak mau mengembangkan diri, ketinggalan, ya kan? Dari sana saya kayak, ya benar juga ya. Ngapain sampai di depan apaan nih Pak? Penelitiannya mana? Dokumennya mana? Ya kan, Mbak tahu lah. Sebenarnya apa? Saya tahu lah ya. Sebenarnya apa ya kan? Dan kali saya begitu. Pikir, saya bener-bener batu. Maksudnya kan berarti kalau yang bener-bener batu, yang agak-agak update, ini kan yang cair. Tapi transfer itu Mbak tes ya belum saya ke ATM. Sekarang gitu. Itu lagi yang kita sekarang pakai. Oh, ada di sini Mas. Oke, boleh Pak. Silakan. Sama. Bapak yang mana nih? Sama yang mana, Pak? Kalau Abdul saya, Bapak bagian itu pengembangan dosen. BPM. Oh iya, sama. Kita kalau jenisnya PLT yang begini Pak, curhatnya sama ya penelitiannya. Lagi apa dibanding gitu kan. Kalau itu saya, kalau nggak ada duitnya nggak usah. Ya nggak, benar kan, sama ya. Padahal sebenarnya dengan dia punya banyak itu bisa menarik uang kepada mereka. Cuma bagaimana menyadarkan mereka seperti itu ya itu saya kan sendiri nggak mau anto kita sendiri. Contohnya seperti itu ya, karena saya banyak bergerak di dosen kita. Jadi intinya bagaimana mengembangkan karyawan itu bagaimana juga. Setelah dikembangkan, ditingkatkan karirnya. Kira-kira siapa yang tadi Kirepi ya? Kirepi atau siapa? Aura deh. Aura 10 tahun kerja, masa mungkin pas doang? SDM dikirim loh. SDM harus berpikir. Kira-kira ini karyawan nanti kita tahu cara dulu harus ada promosi, mutasi. Kira-kira dia pergi ya kayak promosi menjadi kepala bagian, supervisor, kepala biro, kepala manajer lah. Itu masuk perencanaan. Jadi semua itu direncanakan oleh SDM. Luas. Udah di sekolahin, udah dikembangkan, kasih pelatihan, ditingkatkan karirnya, dia pensiun. Biasanya enggak. Perlu nggak? Apa perlunya? Biar apa? Oke, setuju. Artinya ada regenerasi. Artinya kan kandidat untuk menggantikan kan orang tua kan pekerjaannya gimana? Nggak mungkin tinggalkan kan? Selain itu apa? Saya mengurangi bukan orang-orang pensiun. Orang pensiun saya belum ngalamin sih, tapi saya berharap nggak akan terjadi ya. Ketika dia udah pada sekolah yang dia pensiun ya nggak sih? Akhirnya apa? Apa yang kita lakukan? Yuk pelatihan usaha, tanam, berkebun supaya dia punya kegiatan. Jadi dia ada apa ya? Ada insight gitu loh. Oh, setelah saya pensiun saya mau berkebun, biasanya lucu ya kan? Itu pelatihannya loh, bagaimana cara membuat
mikrofon itu yang mikrofon itu salah satu konsumen pensiun. SDM itu banyak kan jadi tidak bersaran. Tujuannya apa tadi? Menyejahterakan karyawan. Jadi itu kegunaannya sayangnya. Oke, jadi sekarang udah paham dong secara garis besar apa? Ya. Nanti lebih detailnya kita follow Instagram dulu. Saya kan pasal-pasal di Instagram. Oke, thank you so much. Oke. Atau ada yang mau curhat? Barangkali saya bisa sharing pengalaman. Curhat dari tugas berapa kali saja. Sama bisnisnya mau apa? Kita punya benar-benar masalah. Ada yang punya masalah manajemen SDM kayak gimana? Ada yang kopi kan keluar dari SDM itu manusia ya. Manusia itu gak bisa kerja. Kita harus berdasarkan kepuasan, kenyamanan, supaya apa dia motivasi kerjanya semakin manusia. Sebagai jadi SDM itu ada psikologi. Psikologi itu kan ilmu input manusia ya, bagaimana membuat orang termotivasi, berkinerja tinggi, membuat orang lebih terikat dengan pekerjaannya, membuat orang setia pada organisasi, berkomitmen itu dari ilmu SDM. Nah itu bisa kita manage. Nanti ceritanya bagaimana ya, tulisnya panjang kalau begitu. Iya, dari bisa aja ya. Kembali nanti sendiri hari ini dari sedangkan tahu apa dari satu bulan Oh gimana? Mereka yang kata dua aja kali boleh kalau berdia kita nggak boleh ngajar ya sudah jangan didorong kirain keputusan kalanya. Nah, tiga dua satu. Pak, oke. 3
dua, tiga, dua, satu. Belum.